Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor properti, di mana pemerintah sudah menandatangani ada SKB 3 kementerian begitu ya, terkait dengan BPHTB, kemudian ada PGB juga yang dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ataupun MR. Seperti apa nanti reviewnya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah resmi menghapus pengenaan BPHTB dan persetujuan bangunan gedung guna mendorong target pembangunan 3 juta rumah, dan keputusan ini diharapkan akan mempermudah pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Keputusan tersebut diatur dalam surat keputusan bersama atau SKB yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan SKB 3 kementerian ini memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses kredit pemilikan rumah dengan menghapuskan BPHTB dan PBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan. Selain itu, SKB tersebut juga bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan gedung yang kini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Dalam rangka 3 poin itu, yaitu sekali lagi menghapuskan BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta PBG, persetujuan bangunan gedung, bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan Kementerian PUPR, dan kemudian mempercepat untuk persetujuan bangunan gedung ya, itu keluar dalam waktu 10 hari. Tito memastikan langkah penghapusan BPHTB dan PBG bagi MBR ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana MBR dikecualikan dari kewajiban BPHTB. Selain itu ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi pengecualian BPHTB bagi MBR. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, BPHTB dan PBG Rumah Gratis wujudkan program 3 juta rumah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Junaidi Abdillah. Beliau adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Halo, apa kabar Pak Junaidi? Baik, Mas Pras, sehat selalu. Sehat selalu juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sudah bergabung Pak Anton Sitorus, pengamat properti. Halo, apa kabar Pak Anton? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, dan langsung saja kita review Pak Junaidi terkait dengan pemerintah yang sudah resmi menaikkan SKB 3 Menteri terkait dengan penghapusan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan juga retribusi persetujuan bangunan gedung ini bagi masyarakat MBR. Apakah memang ini menjadi angin segar yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh industri properti selama ini? Baik, Mas Pras, Ya. Perlu saya sampaikan kita patut berikan apresiasi kepada Bapak Marwar selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, ini BPHTB sangat bermanfaat buat para calon pembeli dan pembeli untuk rumah khususnya MBR. Artinya di sini beban yang diberikan kepada konsumen semakin berkurang dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Karena selama ini BPHTB itu juga yang paling memberatkan untuk masyarakat MBR ya. 4 sampai 6 juta itu menurut saya untuk masyarakat MBR itu sangat berat ya kan. Nah, ketika BPHTB ini diberlakukan terkait tidak dikenakan lagi, ini harus disesuaikan dengan daerah yang segera menyesuaikan sehingga ini cepat terlaksana. Dan apresiasi ini dalam sejarah Republik ya, dalam sejarah perumahan ketika BPHTB tidak diberlakukan lagi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini saya berkeyakinan stimulus yang seperti ini yang betul-betul berpihak kepada rakyat kecil, inilah harapan kita semua sehingga membuka peluang potensi masyarakat ingin memiliki rumah semakin besar. Ya, jadi memang biaya-biaya di awal terkait perumahan ke MBR itu sangat besar, termasuk asuransi, ya notaris, ya BPHTB, biaya perbankan. Ini kan beban semua ada di konsumen. Ya. Nah untuk PBG itu adalah beban di developer. Nah ini juga PBG itu secara resmi, secara online itu kan kurang lebih 500.000 untuk biaya PBG-nya. Ya terima kasih walaupun 500.000 diberikan stimulus oleh pemerintah, pembebasan terkait PBG. Nah yang menjadi masalah adalah proses menuju PBG ini yang biayanya besar, hampir 5 juta. Contohnya melibatkan lingkungan hidup, melibatkan PPN, melibatkan PUPR, ya kan? Melibat PUPR daerah ya. Nah ini prosesnya malah tidak gampang dan butuh waktu lama. Nah supaya persepsi kita sama bahwa PBG yang selama ini disebut oleh teman-teman di luar bahwa PBG kurang lebih 4.500.000 tidak. Oke. Kalau PBG itu resminya cuma 500.000, tapi proses menuju PBG itu yang mahal dan itu sulit biaya resminya sulit. Termasuk biaya konsultan ya, diwajibkan memakai konsultan. Nah ini yang paling besar. Nah konsultan pun harus ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat sehingga konsultan di luar itu tidak bisa dipakai. Jadi ini artinya kan isu-isu di luar bahwa BPHTB dan PBG mengurangi harga jual rumah, tidak. Menurut saya kalau BPHTB itu hak konsumen ya kan. Ini adalah bukan ranahnya developer, ya meringankan konsumen, ya kan. Nah kalau PBG itu yang meringankan developer, cuman ya nilainya kurang lebih 500.000. Baik. Ya, kecuali biaya nggak resmi-resminya ini, tapi kan sulit biaya nggak resmi ini ya. Oke. Itu yang besar kurang lebih 5 jutaan begitu. Baik Pak Junaidi, ini menarik nih. Pak Anton, lantas bagaimana kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah SKB 3 Menteri terkait dengan kepemilikan rumah bagi MBR begitu dengan menghapus PPHTB, PBG, kemudian Anda melihat tadi tantangan justru dari developernya atau pengembang perumahan begitu, Pak Anton? Ya, saya sih sepakat sama Pak Junaidi ya. Artinya ini suatu hal yang positif dan perlu disambut dengan baik oleh pasar. Jadi seberapapun insentif yang diberikan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, saya pikir sangat berguna gitu, Mas Pras. Jadi BPHTB 5%, lalu tadi PBG dijelaskan Pak Junaidi, walaupun kecil, tapi kalau misalnya dikalikan berapa unit kan lumayan besar. Jadi artinya berapapun itu insentif yang diberikan itu sangat berarti karena ini bisa menjadi suatu mungkin marketing gimmick dan juga window of opportunity gitu buat calon pembeli untuk memanfaatkan momentum ini. Tapi kalau saya bilang sekalian jangan tanggung-tanggung pemerintah, harusnya PPN juga kan PPN DTP kan kita udah berapa tahun ini laksanakan. Jadi sekalian aja dipaketin gitu sama PPN. Jadi PPN, BPB sama PBG gitu kan. Jadi ini jadi lebih mantap gitu kira-kira Pak Mas Pras. Baik, dan Kementerian Dalam Negeri juga sudah meminta nih seluruh Pemda untuk menetapkan peraturan kepala daerah tentang pembebasan BPHTB dan PBG rumah tersebut. Nah, Anda melihat bagaimana seberapa cepat realisasi dari SKB 3 Menteri ini bisa terwujud begitu? Ya. Silakan untuk Pak Junaidi. Ya. Jadi begini,
ini kan biasa ya, kalau tidak ada pressure pasti Pemda ini agak lama ya. Nah, dulu kan sebenarnya ini kan juga pernah terjadi bahwa BPHTB itu kan maksimal 5%. Oke. Ya, tapi kan tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetap aja maksimal yang dipakai ya. Oke. Maksimalnya berapa, Pak? Kalau dulu kan 5% ya. Oke. Maksimal, kalau sekarang kan udah dihapus 5%-nya ya. Artinya ini potensi dan peluang yang bagus untuk masyarakat MBR. Oke. Nah, terkait ini, jika pemerintah daerah tidak segera menyelesaikan, tidak ada artinya, ya kan? Iya. Tinggal ketegasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menekan pemerintah daerah supaya segera ini dilaksanakan. Ya mungkin ada deadline kapan ini bisa dilaksanakan, ya mungkin harapan kita di tahun 2025 ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi ada 1 bulan ini mungkin pemerintah daerah sudah mengatur perda di daerah-daerahnya masing-masing, baik itu kabupaten dan kota. Harapannya itu, jadi seiring antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah daerah yang ini yang jadi kendala, alasan macam-macam deh alasan untuk pemberlakuan ini kapan. Nah ini perlu dipertegas oleh Kementerian Dalam Negeri. Baik. Ini menarik juga Pak Anton, karena kita tahu juga pemilihan kepala daerah juga baru digelar begitu. Apakah nanti akan segera juga duduk bareng begitu? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penghasilan MBR yang bebas BPHTB dan juga PBG. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat untuk wilayah 1 dengan rentang penghasilan 7 juta rupiah per bulan, ini untuk masyarakat yang masih single atau belum menikah. Kemudian 8 juta rupiah per bulan untuk yang menikah. Wilayahnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Riau, Maluku, Bali, NTB, dan NTT. Ini dia penghasilan MBR yang bebas BPHTB dan PBG, rentangnya 7 juta sampai dengan 8 juta rupiah di wilayah 1. Wilayah kedua ini meliputi Provinsi Papua ya, ataupun Kepulauan Pulau Papua begitu, 7.500.000 per bulan ini untuk yang single, kemudian 10 juta rupiah per bulan untuk yang sudah menikah. Itu dia untuk kategori penghasilan MBR yang bebas BPHTB dan PBG. Berikutnya kita lihat luasan lantai MBR yang bebas BPHTB dan PBG. Ini berdasarkan keputusan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2023, 36 meter persegi untuk satuan rumah umum dan rumah susun, kemudian 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya. Selanjutnya kita lihat realisasi program 1 juta rumah kalau kita review tahun 2015 sampai dengan Agustus 2024. Ya memang sempat menyentuh 1 jutaan unit rumah ya di tahun 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, kemudian per Agustus 2024 baru mencapai 666.432 unit. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Junaidi Abdillah, Ketua Umum Apersi, dan juga Pak Anton Sitorus, pengamat properti. Baik Pak Anton, tadi sempat tertunda, kalau kita lihat begitu tadi memang diharapkan realisasinya bisa segera dilakukan oleh pemerintah daerah begitu ya terkait dengan SKB 3 Menteri ini. Lantas bagaimana dengan ya kita tahu proses pilkada juga baru dilangsungkan di negeri ini begitu, bisa gercep nggak, tidak bisa bergerak cepat tidak nanti nih Pak Anton, silakan. Ya itu saya pikir tergantung daripada masing-masing pemerintah daerah lah ya. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Jadi tadi Pak Junaidi sempat bilang bahwa memang kalau dari pemerintah pusat ada suatu instruksi yang gas gitu ya, untuk dilaksanakan di masing-masing daerah, tentu ini akan sangat ya diharapkan lah gitu seperti. Jadi memang saya sih menangkap bahwa di lapangan masalah birokrasi ini memang masih menjadi masalah, kira-kira begitu ya Pak Junaidi ya. Jadi saya pikir gini Mas Pras,
kalau kita ngomong program 3 juta rumah, ini kan adalah suatu program yang boleh dibilang menurut saya itu sangat ambisius gitu. Oke. Nah, untuk melaksanakan ini memang tidak bisa dengan cara-cara yang biasa gitu, harus dengan cara-cara yang juga extraordinary gitu. Jadi program pemberian insentif seperti ini bagus gitu. Oke. Nah, tapi kembali lagi tadi seperti yang saya bilang, karena programnya ini adalah program yang cukup ambisius, pemberian insentif, program perencanaannya itu juga harus dengan sesuatu yang sangat maksimal gitu. Jadi tadi saya sempat bilang bahwa kenapa nggak ditambah dengan PPN DTP misalnya. Lalu begini Mas, kalau misalnya memang pemerintah ingin swasta terlibat secara dalam ke dalam proyek 3 juta rumah ini, kenapa nggak dibuat aja memang suatu program khusus, dalam arti ada tim khusus di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dengan pemberian ketentuan-ketentuan khusus juga. Jadi masalah perizinan, masalah insentif itu khusus buat program 3 juta rumah ini diberikan dengan cukup signifikan gitu harusnya. Jadi berbeda dengan program pembangunan rumah yang untuk komersial gitu ya. Oke. Jadi kalau pemerintah mentargetkan 3 juta rumah, ya udah pajak-pajak misalnya mungkin dikasih insentif dikurangin, lalu insentif misalnya perizinan segala macam itu juga didukung. Mungkin ada beberapa yang bisa dihapuskan khusus buat program 3 juta rumah. Jadi pihak swasta yang ingin mendaftar dirinya ikut dalam program ini itu mereka bisa menyesuaikan gitu dan bisa jadi motivasi juga buat ikut gitu program ini. Jadi memang tidak bisa biasa-biasa aja Mas. Karena kalau misalnya biasa-biasa aja saya pikir akan sulit buat dicapai target 3 juta rumah ini. Kalau menurut saya sih begitu. Baik. Nah, Pak Junaidi, lantas pemerintah sendiri bagaimana? Gaspol tidak sih setelah SKB 3 Menteri ini ditandatangani, kemudian instruksinya juga jelas begitu kepada pemerintah daerah, kepada pengembang perumahan-perumahan begitu di daerah sejauh ini ya? Ya, kita sudah beberapa kali pertemuan dengan Menteri PKP. Nah, menteri kita ini respon banget terhadap permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan. Oke. Bukti belakangan menteri dengan Gaspolnya mengkoordinasikan lintas kementerian itu cepat sekali, ya kan? Kemarin Mendagri sama BPN, ya apa-apa yang bisa diberikan stimulus kepada para pengembang khususnya untuk membangun rumah MBR. Karena rumah MBR ini harusnya dikategorikan lex spesialis, ya. Lex spesialis karena apa? Semuanya itu demi rakyat kecil, ya kan? Artinya menekan biaya-biaya itu kan bisa jadi peran pemerintah dan stimulus yang diberikan pemerintah. Nah, kalau kaitan 3 juta rumah, ya mungkin saya orang yang optimis karena melihat gercepnya Pak Ara, Pak Menteri dalam rangka mengkonsolidasikan ini serius banget beliau, cepat sekali. Hari Jumat ini kita juga ada pertemuan dengan beberapa institusi yang bersentuhan langsung dengan perumahan. Kalau tidak salah itu besok itu ada pertemuan dengan lingkungan hidup, terus Menteri Investasi. Ini diketemukan ada 5 kementerian lagi. Semuanya diajak bicara bagaimana stimulus apa yang bisa diberikan kepada masyarakat MBR dan para pengembang MBR, pengembang yang bangun rumah MBR. Nah, ini kan menurut saya dalam sejarah juga pertama kali presiden yang bisa mengkonsolidasikan langsung antar kementerian yang terlibat itu bisa dijadikan satu persepsi. Karena begini, egosentris kementerian itu kan bermasing-masing bertahannya. Terutama terkait perizinan, terkait lingkungan hidup, itu persepsi berbeda dengan BU, ya, berbeda. Nah, ini kalau bisa dijadikan satu apa yang menjadi kendala, saya yakin ini yang salah satu penyebab bisa tercapainya 3 juta rumah. Nah, terkait yang tadi rumah desa, ini kan hal baru, rumah desa, rumah pesisir ini kan hal baru. Nah, tentunya pemerintah harus menyiapkan semua infrastrukturnya seperti apa, konsumennya seperti apa, ya kan, kategori konsumennya siapa, ini harus diperjelas oleh kementerian. Nah, saya usul segera kementerian membuat blueprint-nya sehingga kami ini para pelaku
bisa mengikuti seirama, ya kan, sewarna, hingga tujuannya bisa tercapai semuanya. Jangan Oke. sampai nanti ketika masuk tahun 2025, blueprint-nya belum jelas, nah ini nanti jadi kendala lagi. Tapi saya yakin atas semangat Pak Ara dalam mengkonsolidasikan semua kementerian, itu saya akui Ya. hebat sekali. Baik Pak Junaidi, tapi kesiapan dari pengembang perumahan sendiri yang di Persi lah atau mungkin di asosiasi lain, menurut Anda Persi sendiri sudah siap tidak sih untuk bisa mendukung tadi pembangunan perumahan 3 juta unit begitu di daerah-daerah, kemudian tadi dengan koordinasi yang terus dilakukan oleh Kementerian PKP begitu. Anda melihat apakah ini akan segera terwujud begitu, dan pengembang pun juga sudah ready. Bagaimana dengan ketersediaan lahan dan lain-lain? Pertama, kami itu tergantung daripada supply dan demand ya. Nah itu pasti. Yang kedua, kemudahan-kemudahan yang kita minta kaitan leg spesialis terhadap rumah MBR. Oke. Itu harus betul-betul pemerintah menghitung sehingga perhitungan nanti betul-betul dapat manfaat bagi masyarakat MBR dan pengembangnya sendiri. Nah, yang ketiga, kemudahan-kemudahan terhadap konsumen masyarakat MBR itu harus betul-betul dilonggarkan, ya. Terus yang keempat, ini masyarakat kita itu hampir 70% menurut saya, 70% itu adalah berpenghasilan non-peak income. Nah, non-peak income ini kan harus diperhatikan oleh pemerintah. Tidak harus perhatikan pendapatan yang peak income, karena keterbatasan peak income seperti contoh ASN, TNI, Polri itu kan sudah sulit untuk mengambil rumah. Karena memang hampir semua ASN dan Polri kan mempunyai kewajiban di di perbankan. Dari mulai ASN pertama saja sudah banyak kewajiban ke perbankan, sehingga untuk mengambil rumah itu sangat kecil kemungkinan. Nah, kita berharap adalah masyarakat yang non bankable, non peak income, ini yang perlu dibantu, karena masyarakat ini secara penghasilan mumpuni, cuma secara administrasi ya dia tidak mumpuni. Itu yang harapan kita. Baik. Dan kemudian ini harus dibuka, katakanlah harus spesialis lah untuk ngurusin rakyat kecil ini. Baik Pak Junaidi, lantas tantangan apa saja sih yang mungkin masih menghantui ya MBR kita begitu untuk memperoleh kepemilikan rumah? Ini nanti Pak Anton akan bisa menjelaskan, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Anton Sutarus, kemudian juga Bapak Junaidi. Baik, Pak Anton, ini bagaimana kalau Anda melihat begitu ya selama ini, kalau tantangan dari pengembang sudah disampaikan begitu, dengan lebih banyak insentif yang diberikan, lebih banyak lagi nanti pembangunan perumahan yang bisa dilakukan juga oleh para pengembang. Nah, dari MBR-nya sendiri nih, kira-kira apa sih yang membuat mereka mungkin sulit mengakseskah atau bisa mendapatkan pemilikan rumah sendiri? Ya, pada prinsipnya memang sesuai dengan namanya MBR kan berpenghasilan rendah ya. Jadi tentu tantangan utamanya adalah kemampuan finansial mereka ya. Jadi memang sangat terbatas, sehingga perlu disediakan perumahan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Jadi yang biasanya menjadi masalah tentu adalah pasokannya gitu ya, yang mungkin juga terbatas, sehingga kesulitan dalam mencari lokasi-lokasi mana yang masuk dalam program MBR ini gitu ya. Lalu masalah pembiayaan sepertinya ya nggak terlalu masalah juga, selama dia bisa mengikuti persyaratannya mungkin bisa dapat. Jadi basically kalau tantangannya adalah lebih kepada masalah tadi itu, Mas, keterjangkauan harga dan juga stok yang ada. Tapi saya mau sedikit meng-highlight satu lagi, Mas, untuk mendudukan perkaranya ini ya. Baik. Jadi kalau kita berbicara 3 juta rumah, tanpa mengesampingkan peran swasta seperti Pak Junaidi melalui Apersi dan REI, pemerintah juga harusnya jangan lupa gitu, bahwa pemerintah punya badan-badan yang selama ini sebenarnya diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan perumahan. Contohnya Perumnas, ya. Lalu ada BUMN Karya, ya. Lalu di masing-masing daerah tuh ada BUMD, di Jakarta ada Saranajaya dan sebagainya.
Nah, kalau negara itu dalam usaha mengentaskan kemiskinan perumahan memang harus menjadi leading, menjadi lokomotif penggeraknya. Oke. Kalau swasta menurut saya Pak Junaidi pasti punya pertama yang prioritaskan adalah bisnis gitu kan. Jadi ada perhitungan bisnis yang mesti dijalankan. Nah, tapi Pak Junaidi di dalam APRC tentu dia fokus dalam pembangunan rumah MBR. Nah, maksud saya begini, harusnya Pak Menteri juga jangan lupa gitu ya bahwa sebagai lokomotif itu negara tuh melalui badan-badannya seperti Perumnas, BUMN Karya dan BUMD, termasuk juga BUMDes nantinya itu harus menjadi penggeraknya gitu. Justru harus menjadi dominan gitu karena kita berbicara mengenai ini ada unsur sosial di dalam pengentasan kemiskinan perumahan ini ya, Mas Pras. Dan Indonesia itu udah punya sejarah, gitu. Pemerintah punya track record bagus di mana zaman Orde Baru dulu, Perumnas dengan proyek-proyek yang nasional yang cukup bagus itu bisa mengembangkan perumahan dengan di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi itu yang harusnya menurut saya juga perlu dikembangkan, jangan dilupakan gitu loh Pak Menteri gitu. Iya Jadi, itu. Supaya dari internal pemerintah dulu lah ini dengan badan-badan sebagai yang ada, bentuk kira-kira kayak gitu, Mas wujud Pras. kehadiran negara lah di sektor perumahan kita begitu ya, melalui lembaga-lembaga pemerintah begitu menjadi lokomotif. Nah, Pak Junaidi, lantas bagaimana dengan Kementerian Keuangan yang telah resmi menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP begitu. Nah, realisasinya seperti apa? Apakah nanti bisa paralel juga bagaimana dengan pembangunan 3 juta unit rumah kita dengan subsidi tadi BPHTB dan PBG yang juga dihapus begitu? Jadi saya berpendapat bagaimana memperluas cakupan penerima FLPP. Ya, apa itu dan bagaimana memperluas itu? Pertama, subsidi itu kasihan kepada masyarakat yang berpenghasilan tanggung. Ya. Contohnya masyarakat kita yang katakanlah gaji 8 juta, 10 juta untuk di Jakarta, kota-kota besar. Itu untuk di Jakarta 10 juta itu kecil. Ya, karena biaya hidup dan transportasi sebagainya itu kecil. Ya, karena biaya sehari-harinya tinggi sekali. Nah, itu yang belum diakomodir oleh pemerintah, penghasilan masyarakat tanggung ini. Nah, APRC berpendapat bahwa untuk masyarakat berpenghasilan tanggung ini juga harus diakomodir. Contohnya FLPP kan sekarang batas maksimal yang menerima subsidi yang berkeluarga itu adalah 8 juta. Nah, bagaimana yang 8 juta ke atas hingga 15 juta untuk masyarakat kota-kota besar? Ini kan pasti kalau dia tidak mendapatkan subsidi, itu kan juga sulit mendapatkan rumah di sekitar kota-kota besar. Nah, dia akan dapat rumah di sekitar kota besar, di kelilingnya atau penunjang, kota-kota penunjang di sekitar kota besar. Itu kan supaya dia bisa menerima manfaat subsidi. Katakanlah pemerintah selama ini kepada MBR memberikan bunga sekitar 5% untuk masyarakat berpenghasilan maksimal 8 juta, 6 sampai 8 juta. Dengan 6 belum keluarga, 8 juta berkeluarga. Nah, sekarang harus dipikirkan masyarakat yang di atas 8 juta itu seperti apa? Ya pasti untuk masyarakat yang bekerja di kota-kota besar nggak akan bisa dapat rumah. Karena mereka nggak dapat fasilitas subsidi, padahal gaji dia 10 juta itu untuk di Jakarta kecil, ya, karena operasionalnya tinggi. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Nah, masyarakat yang berpenghasilan tanggung ini, apa sih kemarin juga mengusulkan bagaimana kalau diberikan subsidi dengan bunga yang berbeda dengan masyarakat MBR biasa. Ini artinya masyarakat MBR akan 5%, bagaimana kalau masyarakat penghasilan tanggung dengan 7%, ya kan, artinya mereka juga dapat subsidi. Baik, nah, Pak Junaidi. Sebenarnya masyarakat yang belum terurus itu masalah berpenghasilan tanggung, kasihan mereka. Ya. Baik. Gitu. Baik, Pak Junaidi, berarti memang masih banyak PR juga yang harus dituntaskan dan semoga ini bisa ada asas keadilan juga dari semua sektor begitu ya di masyarakat begitu, dari artian ya pendapatan mereka baik yang MBR, MBT pun juga mendapat porsi yang sama begitu untuk bisa mendapatkan akses pemilikan rumah di tanah air. Baik, Pak Junaidi, terima kasih banyak nih atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Pak Anton, terima kasih juga atas analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai ketemu lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Pras. Pak Anton,
Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan belit perdagangan antar pulau, solusi logistik dan impor ilegal.